Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Masih belajar mengenai materi trigonometri. Untuk kali ini kita akan belajar KD 3.9 dan 4.9. Untuk 3.9 menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, dan 4.9 menyelesaikan masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Mari kita simak bersama-sama. Kita ingat kembali ada dua sumbu koordinat. Yang pertama ini ya, yang vertikal sumbu Y, sedangkan yang horizontal sumbu X. Sumbu koordinat ini, sumbu Y dan sumbu X, membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, atau bagian itu dinamakan kuadran. Ini ya, ini bagian pertama, ini kuadran 1, di sini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kemudian apa hubungannya dengan trigonometri? Daerah yang pertama, kuadran 1, X positif, Y positif. Nah, ini X positif, Y positif, kuadran 1. Itu kalau diukur dalam sudut di kuadran 1, yaitu sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2, Y positif, X negatif, itu sudutnya besarnya di antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3, besar sudutnya 180 sampai 270, dan kuadran 4, 270 sampai 360 derajat. Atau jika dituliskan, maka kuadran 1 sudut alfanya terletak antara 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, bagaimana hubungannya antara koordinat kartesius dengan trigonometri? Misalkan ada sudut 30 derajat seperti ini. Kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius, jadinya di sini kan 0 derajat, berarti seperti ini. Nah, ini ya, kira-kira besarnya seperti ini. Kalau pakai busur derajat, segini besarnya. Ini ya, 30 derajat. Kemudian sudut ini, yang merah ini, bisa kita buat menjadi segitiga siku-siku. Sisi samping sudut X, sisi depan sudut itu Y. Ini kan sama dengan Y sini. Kemudian sisi miringnya kita namakan R. Nah, seperti yang sudah kalian tulis kemarin, nilai dari sin 30 adalah setengah. Cos 30 setengah akar 2, dan tangen 30 sepertiga akar 3. Nah, itu dicarinya kenapa dapat seperti ini, sama dengan prinsip perbandingan trigonometri kita kemarin, yaitu sin 30, sin itu depan per miring, cos samping per miring, dan tangen depan per samping. Nanti kalau dihitung sin 30 ini ketemunya setengah. Begitu juga dengan cos dan tangennya. Nah, kemudian contoh lagi, kalau ada sudut 45 derajat, berarti sudutnya ini 45 derajat. Kalau kita ukur dengan busur 45 derajat, besarnya seperti ini. Nah, kalau kita gambar kira-kira sebesar ini.
sama bisa dibuat menjadi segitiga siku-siku. Sisi sampingnya X, sisi depannya Y, sisi miringnya R. Nanti kalau dihitung, sin, cos, dan tangennya akan ketemu sin setengah akar 2, cos setengah akar 2, dan tangennya 1. Itu tadi contoh untuk sudut 30 dan 45 derajat di kuadran 1. Nah, bagaimana dengan sudut yang di kuadran 2? Tadi kuadran 2 sudutnya di antara 90 sampai 180 derajat. Nah, kita misalkan contohnya ini, sudut 120 derajat. Ini ya, 120 derajat. Dari sini 0 derajat, kemudian 120 derajat. Nah, ini 120 derajatnya ini. Dari sini sampai sini. Atau ini yang berwarna merah ini ya. Garis merah ini adalah sudut 120 derajat. Nah, berapa besarnya sin, cos, dan tangennya? Padahal kemarin kita pelajari untuk menentukan sin, cos, dan tangen kita perlu segitiga siku-siku. Nah, caranya kita relasikan dengan sudut 180 derajat. Ya, yang kita buat segitiga siku-siku adalah di sininya. Kita relasikan dengan 180. Ya, ini 180 min alfa. 180 derajat min alfa. Sisi sampingnya, karena ini X-nya min, maka min X. Sisi depannya Y, sisi miringnya R. Sehingga untuk menentukan sin 120 derajat, sin 120 derajat, kita gunakan rumus sudut berelasi di kuadran 2. Ya. Nah, caranya sin 120 derajat itu kita cari 180 dikurangi berapa biar jadi 120. Nah, 180 dikurangi 30 derajat. Maka sesuai dengan rumusnya, ini ya rumusnya, sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa, berarti sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 adalah setengah. Sehingga nilai dari sin 120 derajat adalah sama dengan setengah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pertanyaan tentukan cos 210 derajat. Kita gambar dulu sketsanya. Karena di sini tadi 180, berarti 210 terusannya di sini. Ini 0, kemudian 210 ini 210 derajat. Padahal kita membutuhkan segitiga siku-siku. Maka yang kita buat segitiga siku-sikunya itu di sini. Kita relasikan dengan sudut 180 derajat. Ini ya. Segitiganya ini. Sisi sampingnya, karena ini X negatif maka min X. Sisi depannya adalah di sini Y negatif maka min Y. Sisi samping sisi miringnya R. Nah, ini tadi kita relasikan dengan 180, kita peroleh segitiga siku-siku. 210 terletak di kuadran 3, maka sesuai dengan rumusnya. Ya, cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa.
cos 210. 210 itu kan diperoleh dari 180 ditambah 30 sama dengan, kita kembalikan ke rumusnya, berarti min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Kenapa min? Nah, ini tadi kembali ke segitiga siku-sikunya, sudutnya di sini. Cos itu kan sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya min X, sisi miringnya R, makanya cos 210 sama dengan min cos 30 atau min setengah akar 3. Yang keempat, jika ada pertanyaan, tentukan nilai dari tangen 315 derajat. Nah, kita gambar dulu 315 derajat itu, ini 0, 90 ke sini, 180, 270 ini. Nah, yang 315 tuh ini, 315 derajat. Sudutnya ini, padahal untuk menentukan tangen kita perlu segitiga siku-siku, maka sudut 315 kita relasikan dengan sudut 360 derajat. Ini kan 0 sama dengan 360 derajat. Kalau diteruskan, itu kan 360 derajat. Nah, segitiga siku-sikunya ini, ya, siku-siku. Ini 315, berarti ini 360 derajat min alfa. Ini yang ya, yang biru ini. Kalau sudutnya ini, maka sisi depannya di sini ini min Y karena Y negatif, sisi sampingnya X, sisi miringnya R, sehingga nilai dari tangen 315 derajat. Nah, karena 315 itu terletak pada kuadran 4, maka kita gunakan rumus tangen 360 min alfa sama dengan min tangen alfa. Tangen 360 min alfa sama dengan min tangen alfa. Tangen 315. Nah, 315 itu diperoleh dari 360 derajat dikurangi 45 derajat, sehingga menjadi min tangen 45 derajat sama dengan min 1. Kita lihat kembali pada gambar segitiga siku-sikunya. Kalau alfanya di sini, maka tangen itu sisi depan per sisi samping. Alfanya di sini, sisi depannya min Y, sisi sampingnya X. Makanya nilai dari tangennya adalah negatif. Nah, sekarang jika ada contoh, diketahui sin A sama dengan min 5/13 dengan sudut A di antara 270 sampai 360 derajat. Nilai dari tangen A adalah, kita ingat kembali, 270 sampai 360 itu adalah berada di kuadran 4. Kita gambar dulu. Karena di kuadran 4 di sini ya, berarti di sini A-nya di sini. Kita lihat, diketahui sin A min 5/13. Sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Kalau A-nya di sini, maka sisi depannya sini 5 per sisi miringnya 13. Nah, min-nya milik siapa? Karena di sini Y negatif, maka min-nya milik dari 5 ini. Jadi ini min 5. Pertanyaannya adalah tangen alfa atau tangen A itu kan sisi depan per sisi samping.
alfanya di sini sisi depannya 5, sisi sampingnya belum tahu, kita cari dulu. Sisi sampingnya ini X, maka X sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi min 5 kuadrat, sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144. Akar 144 sama dengan 12, sehingga sisi sampingnya 12, tangen alfa sama dengan min 5/12. Sekarang untuk soal yang kedua, diketahui cos alfa sama dengan min 12/13 dengan sudut alfa terletak di antara 180 sampai 270 derajat. Nilai dari sin alfa adalah, nah tadi sudut di antara 180 sampai 270 derajat adalah kuadran 3. Oke, kita gambar dulu. Ini ya, di kuadran 3 di sini. Kita gambar. Segitiga siku-sikunya, kemudian alfanya di sini. Nah, cos sisi samping per sisi miring. Alfa di sini sisi sampingnya 12, sisi miringnya 13. Ini tanda min adalah milik dari sisi samping karena sumbu X-nya negatif. Jadi sini min 12, ini 13. Pertanyaannya adalah sin alfa. Sin alfa sisi depan per sisi miring. Sisi depannya belum kita ketahui, mari kita hitung bersama-sama. Sisi depannya Y sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi min 12 kuadrat, sama dengan 13 kuadrat 169 dikurangi min 12 kuadrat 144, sama dengan akar 25. Y sama dengan 5. Di sini 5. Ingat, karena ini Y-nya negatif, maka ininya min 5. Sehingga sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya min 5, sisi miringnya 13. Jadi nilai dari sin alfa adalah min 5/13. Demikian tadi pembahasan mengenai materi nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, yaitu KD 3.9 dan 4.9. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.